Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Noval Arkan, saya seorang mahasiswa ilmu komunikasi. Jadi di sini saya ingin memaparkan materi yaitu komunikasi verbal ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, komunikasi verbal itu adalah proses penyampaian pesan yang menggunakan kata-kata sebagai media utamanya, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, komunikasi verbal juga digunakan untuk menyampaikan ide, perasaan, atau informasi kepada penerima pesan ya, yaitu komunikan. Nah, komunikasi ini juga bersifat simbolik ya teman-teman. Artinya menggunakan lambang-lambang bahasa yang telah kita sepakati dengan lawan bicara kita. Nah, ia juga merupakan bentuk komunikasi yang paling sadar dan mudah dikendalikan dibandingkan komunikasi nonverbal. Nah, ada juga komunikasi nonverbal ya teman-teman. Jadi komunikasi nonverbal itu tidak menggunakan kata-kata ya, hanya menggunakan ekspresi wajah atau gerakan tubuh. Nah, di sini juga ada dua tipe yang teman-teman, yaitu ada komunikator dan komunikan. Nah, contoh saya berbicara dengan teman saya ya. Teman saya ini posisinya sebagai komunikan, si penerima, dan saya sebagai pengirim, sebagai komunikator. Jadi saya komunikator, teman saya adalah komunikan. Jadi seperti itu. Nah, untuk bentuk komunikasi verbal di sini ada dua ya teman-teman, yaitu lisan dan tulisan. Nah, kalau lisan ini menggunakan kata-kata yang kita gunakan secara langsung kepada lawan bicara kita ya. Ya seperti kita berbicara dengan orang tua kita atau teman terdekat kita atau kita berbicara dengan dosen seperti itu. Nah, kalau komunikasi verbal tulisan itu merupakan kata-kata yang diketik atau ditulis ya. Contoh kita mengirim pesan ke teman kita, mengirim email, mengirim surat, mengirim artikel atau caption sosial media, jadi seperti itu. Nah, di sini ada juga contoh komunikasi verbal dalam keseharian kita ya. Contoh ya, di lingkungan akademik, contoh ada dosen yang sedang memaparkan materi untuk mahasiswa, dan di sekolah ada guru yang sedang memaparkan materi untuk siswa-siswanya. Dan di dunia digital juga ada contoh meeting ya, meeting bersama para karyawan. Jadi ada pemimpin, ada anggota. Jadi seperti itu. Kalau untuk keseharian mungkin kita ada percakapan santai dengan orang tua kita atau dengan teman kita, jadi seperti itu. Nah, fungsi komunikasi verbal ini juga banyak ya teman-teman. Salah satunya adalah memberikan informasi atau memberitahu ya jikalau ada sesuatu ya. Nah, untuk fungsi komunikasi verbal juga ada banyak yang teman-teman. Salah satunya adalah kita bisa memberikan informasi atau memberitahu teman kita jikalau ada sesuatu, dan juga bisa kita mengungkapkan perasaan kita kepada teman kita dan membangun atau memelihara pertemanan yang baik kepada teman kita. Jadi seperti itu. Dan ada juga tujuan dari komunikasi verbal ya teman-teman, yaitu kita juga menyampaikan pesan secara jelas dan tepat agar tidak terjadi salah kata dalam teman kita, dan juga membangun pemahaman kita dalam pengirim dan si penerima, yaitu seperti tadi komunikator dan komunikan. Dan itu juga bisa memperkuat hubungan kita secara hubungan sosial ya, jadi kita bisa lebih dekat dengan teman kita, jadi seperti itu. Oke teman-teman, jadi seperti itu dulu materi singkat dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat ke depannya ya. Sekian dan terima kasih.